Halo teman-teman, selamat datang di Numerair Class. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Matematika Saintek, materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Langsung saja, kita mulai. Nomor pertama, diketahui jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X tambah A sama dengan 0, maka nilai A adalah, nah kita harus tahu konsep persamaan kuadrat ya, yaitu kalau kita memiliki persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2. Jadi, kita harus perhatikan pola persamaan kuadrat, yaitu kalau kita punya X kuadrat dikurang 4X tambah A, berarti kita bisa dapatkan nilai X1 ditambah X2. Dalam hal ini, yaitu 4. Karena kita sudah tahu akar-akar dari persamaan ini adalah P plus 1 dan P min 1, maka kita bisa mencari nilai P. Di sini satunya habis, lalu kita dapatkan 2P sama dengan 4, yaitu P sama dengan 2. Kita simpan, dan yang ditanya adalah nilai A. Nilai A adalah X1 dikali X2. Atau kita harus mencari nilai X1 dan X2 ya. Berarti kan X1 adalah P plus 1 atau sama saja dengan 2 plus 1 sama dengan 3. X2 sama dengan P min 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti pada akhirnya kita mendapatkan nilai X1 kali X2 adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Jawaban yang benar untuk nomor pertama adalah pilihan D. Kita lanjut ya. Nomor 2, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 3X tambah 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah 1 X1 dan X2 ditambah 1 X2 adalah, dalam hal ini, kita bisa mengetahui persamaan X kuadrat dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Berarti dari sini, kita bisa tahu nilai X1 ditambah X2, yaitu 3, dan X1 kali X2 sama dengan 1. Kita simpan ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar yang baru juga. Berarti, untuk mencarinya, kita misalkan saja, yaitu akar barunya alfa sama dengan X1 ditambah 1 X1, lalu kita misalkan beta sama dengan X2 ditambah 1 X2. Dan berarti, kita harus mencari nilai persamaan baru yaitu X kuadrat kurang alfa tambah beta tambah alfa kali beta. Ya, ini merupakan persamaan kuadrat yang baru yang harus kita cari pada akhirnya. Dan berarti kita harus mencari nilai yang pertama adalah alfa plus betanya, yaitu kita tambahkan saja. Berarti kan X1 ditambah 1 X1 ditambah X2 tambah 1 X2. Kita bisa kelompokkan kan? Berarti kan X1 ditambah X2. Lalu 1 X1 ditambah 1 X2. Kita tahu nilai X1 ditambah X2 yaitu 3. Nah, di sini merupakan bentuk pecahan, kita persamakan saja dengan kali silang, yaitu kita dapatkan nilai X1 ditambah X2 dibagi X1 kali X2. Berarti sama saja dengan 3 ditambah 3 per 1, yaitu jawabannya 6. Kita simpan, lalu kita harus mencari nilai alfa kali beta ya. Ya berarti kita kalikan saja. X1 ditambah 1 X1 dikali X2 ditambah 1 X2. Kita dapatkan X1 kali X2 ditambah
X1 dibagi X2 tambah X2 dibagi X1 tambah 1/. X1 X2. Berarti kita tahu nilai X1 kali X2 yaitu 1. Nah, di sini kita menemukan bentuk pecahan lagi. Kita kalikan silang saja. Berarti kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2. Nah, sisanya kita biarkan saja. Karena kita tahu nilai X1, X2-nya, berarti kita cukup samakan saja. Di sini, kita harus tahu nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Bagaimana caranya? Untuk tambahan informasi, kita harus tahu nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama saja dengan nilai X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 kali X2. Jadi, kalian harus ingat ya, apabila kalian menemukan bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berarti kita harus gunakan konsep ini ya. Berarti kita dapatkan nilainya 3 kuadrat dikurang 2 kali 1. Atau sama saja dengan 9 kurang 2. Sama dengan 7. Berarti kita substitusi nilainya 1 ditambah 7 per 1 tambah 1. Sama dengan 9. Untuk itu, berarti kita dapatkan bentuk persamaan akhirnya, yaitu X kuadrat dikurang 6X tambah 9. Begitu. Jadi, pada akhirnya, kita mendapatkan nilai X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Yaitu pada pilihan C. Jadi, untuk nomor 2, jawaban yang benar adalah pilihan C. Kita lanjut ya. Nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi fungsi kuadrat. Dari tadi, kita sudah mengerjakan 2 soal persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk fungsi kuadrat ya. Nah, di sini kita perhatikan, diketahui suatu grafik, lalu kita harus tahu apabila suatu fungsi kuadrat melewati titik puncak dan suatu titik, berarti kita bisa gunakan rumus, yaitu Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Gitu. Jadi, apabila kita menemukan suatu soal dengan melewati suatu titik puncak dan suatu titik lain, berarti kita bisa gunakan rumus ini ya. Kita substitusi saja, yaitu Y-nya di sini adalah min 5. Dengan A yang akan kita cari, X-nya 0 dikurang, XP merupakan titik puncak X-nya, yaitu min 2, dikuadrat ditambah YP merupakan titik puncak Y-nya, yaitu min 1. Berarti kita dapatkan min 5 sama dengan A kali 4 min 1. Kita pindahkan min 1 ke kiri, berarti kita dapatkan min 4 sama dengan 4A. Atau A sama dengan min 1. Kita simpan. Jadi, sekarang kita memiliki persamaan fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan min 1 dikali X tambah 2 kuadrat min 1. Jadi ini dia merupakan fungsi kuadrat yang akan kita cari. Yang ditanya adalah F2. Berarti sama saja dengan ketika X-nya 2, yaitu min 1 dikali 2 tambah 2 kuadrat kurang 1. Sama saja dengan min 1 kali 4 kuadrat dikurang 1. Sama saja dengan min 16 ditambah 1. Maksudnya min 1 ya. Jadi jawabannya adalah min 17. Begitu. Jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah pilihan A. Kita lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 sama seperti tadi nomor 3, diketahui suatu grafik dan melewati titik puncak dan
suatu titik lain. Berarti kita gunakan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan A kali X min XP kuadrat tambah YP. Gitu. Jadi, kita substitusi, Y-nya adalah min 4 sama dengan A yang akan kita cari, X-nya 0 dikurang XP-nya min 2 dikuadrat ditambah YP adalah 0. Berarti kita dapatkan min 4 sama dengan 4A. A sama dengan min 1. Kita simpan ya. Jadi, pada akhirnya kita mendapatkan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan A-nya adalah min 1 kali X plus 2 kuadrat. Begitu. Yang ditanya adalah F min 5, atau sama saja dengan ketika X-nya min 5, yaitu min 1 kali min 5 tambah 2 kuadrat. Sama saja dengan min 1 kali 9, yaitu pada akhirnya jawabannya adalah min 9. Pilihan yang benar adalah pilihan C. Begitu. Kita lanjut ya, nomor 5. Nomor 5, jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui min 1,0, 2,0, dan 0,2, maka nilai f7 adalah, kita harus tahu apabila suatu fungsi kuadrat yang diketahui melewati titik potong sumbu X, kita bisa gunakan rumus, yaitu Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Di sini kita bisa lihat titik X1,0 dan X2,0 yang merupakan titik potong sumbu X-nya. Berarti kita cukup substitusikan nilai titik yang sisa, yaitu 0,2, menjadi titik X, Y-nya. Berarti kita dapatkan 2 sama dengan A kali 0 dikurang min 1 kali 0 dikurang 2. 2 sama dengan A kali 1 kali min 2. Kita dapatkan nilai A-nya, yaitu min 1. Kita simpan ya. Berarti, untuk persamaan akhirnya, kita dapatkan fungsi kuadrat Y sama dengan minus 1 kali X plus 1 kali X min 2. Gitu. Dan yang ditanya adalah F7. Berarti ketika X sama dengan 7. Kita tinggal masukkan X-nya 7, min 1 kali 7 tambah 1 kali 7 kurang 2. Hasil akhirnya adalah minus 8 kali 5. Atau sama saja dengan min 40. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah pilihan E. Begitu teman-teman. Nah terakhir, sebelum menutup video ini, ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Atau bisa kirim ke Instagram dengan cara tag numerer kelas di story. Lalu, pembahasan terbaik akan kami pilih versi kalian. Dan untuk kalian yang tertarik ingin bergabung di grup belajar kami, di sana kakak akan berbagi tips-tips mengerjakan soal UTBK dan juga informasi lainnya. Kalian bisa cek link di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung perkembangan channel edukasi ini. Jika kalian mempunyai saran untuk materi ataupun soal yang akan dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.